Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nuruddin, NIM 22811313775. Kelas A28 PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah praktek ibadah dosen pengampu Bapak Ahmad Khumaini Syafi'i MAG. Di video ini saya akan menjelaskan tentang khutbah dan ceramah. A. Pengertian khutbah dan ceramah. 1. Pengertian khutbah. Secara etimologis, kata khutbah berasal dari bahasa Arab khataba yakhtubu khitaban, yang berarti berbicara, berpidato atau menyampaikan perkataan di hadapan banyak orang. Menurut terminologi syariat, khutbah adalah rangkaian perkataan yang tersusun berisi nasihat dan pelajaran yang disampaikan dengan tujuan mengingatkan umat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dilaksanakan sebelum sholat Jumat, sholat Id, atau dalam momen keagamaan tertentu. 2. Pengertian ceramah. Adapun ceramah adalah penyampaian pesan atau ajaran Islam secara lisan kepada khalayak dalam suasana yang lebih bebas dan komunikatif. Ceramah bersifat dakwah bil lisan yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun tanpa ikatan waktu dan syarat ibadah tertentu. 3. Perbedaan khutbah dan ceramah. Walaupun keduanya sama-sama merupakan bentuk dakwah bil lisan, khutbah dan ceramah memiliki perbedaan mendasar, baik dalam fungsi, hukum, maupun tata pelaksanaannya. Khutbah dilaksanakan dalam rangka ibadah tertentu seperti sholat Jumat, Idul Fitri, dan Idul Adha. Ceramah disampaikan di luar ibadah formal seperti pengajian, majelis taklim, atau acara keagamaan. Khutbah hukumnya wajib, rukun sah sholat Jumat menurut jumhur ulama. Sedangkan ceramah itu hukumnya sunnah, bersifat anjuran dalam konteks dakwah. Khutbah harus memenuhi rukun, diantaranya pujian kepada Allah, salawat, wasiat takwa, bacaan ayat Al-Quran, dan doa. Sedangkan ceramah tidak memiliki struktur baku, bergantung pada tema dan metode penyampaian. Khutbah dianjurkan dalam bahasa Arab pada bagian rukun, namun boleh disertai bahasa lokal untuk penjelasan. Sedangkan ceramah bebas menggunakan bahasa yang mudah dipahami jemaah. Dan khutbah bagian dari ibadah mahdhah, sedangkan ceramah termasuk dakwah ghairu mahdhah. Jadi dengan demikian, khutbah dan ceramah memiliki peran saling melengkapi dalam membangun spiritualitas dan intelektualitas umat Islam. Khutbah memperkuat ibadah dan moral jemaah, sedangkan ceramah memperluas cakrawala pengetahuan dan kesadaran sosial umat. 3. Kesimpulan dalil. Baik khutbah maupun ceramah memiliki dasar kuat dalam sumber ajaran Islam. 1. Khutbah bersandar pada perintah Allah dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9-11 dan praktek Nabi Muhammad SAW yang menjadikannya bagian dari ibadah wajib Jumat. 2. Ceramah berakar pada perintah dakwah dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 dan hadis yang menegaskan kewajiban moral setiap muslim untuk menyampaikan kebenaran. Dengan demikian, keduanya merupakan bentuk dakwah yang saling menguatkan. C. Kaifiyah. Tata cara khutbah dan ceramah. 1. Kaifiyah khutbah. Khutbah merupakan bagian dari ibadah yang memiliki aturan, syarat, dan rukun tertentu. Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak boleh dilakukan sembarangan. Menurut para ulama fikih, khutbah Jumat memiliki rukun, syarat, dan adab yang harus diperhatikan agar sah dan memberi pengaruh positif kepada jemaah. A. Rukun khutbah. 1. Pujian kepada Allah, membaca hamdalah pada kedua khutbah. 2. Salawat atas Nabi Muhammad SAW minimal sekali. 3. Wasiat takwa kepada jemaah. 4. Membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. 5. Berdoa untuk kaum muslimin pada khutbah kedua. Rukun ini wajib dilaksanakan secara tertib. Apabila salah satunya ditinggalkan, maka khutbah
dianggap tidak sah dan solat Jumat tidak memenuhi syarat sahnya. B. Syarat khutbah. Syarat khutbah Jumat adalah: 1. Dilaksanakan setelah masuk waktu duhur. 2. Didahulukan sebelum solat Jumat. 3. Khatibnya laki-laki, muslim dan berakal sehat. 4. Disampaikan dengan berdiri dan 2 kali duduk di antara khutbah. 5. Dilaksanakan di hadapan jemaah sekurang-kurangnya 40 orang. 2. Kaifiyah ceramah. Ceramah memiliki karakter yang lebih fleksibel dibanding khutbah, tetapi tetap harus memperhatikan metode penyampaian. A. Struktur ceramah. Struktur umum sebuah ceramah yang baik mencakup 3 bagian. 1. Muqaddimah. 2. Isi ceramah. 3. Penutup. B. Teknik penyampaian ceramah. Bahwa terdapat 3 teknik utama penyampaian ceramah. 1. Membaca naskah, hafalan, spontanitas. D. Hikmah khutbah dan ceramah. Khutbah dan ceramah bukan sekadar kegiatan berbicara di depan publik. Hikmahnya mencakup aspek spiritualitas, intelektualitas, sosial dan moral yang secara langsung berdampak pada individu maupun masyarakat. 1. Hikmah khutbah. A. Menyampaikan peringatan dan nasihat takwa. B. Membentuk kesadaran sosial dan kepemimpinan umat. C. Meneguhkan sunnah Nabi dalam dakwah. 2. Hikmah ceramah. A. Media dakwah bil lisan yang menyentuh hati. B. Meningkatkan ilmu dan wawasan keislaman. C. Mempererat ukhuwah Islamiyah dan solidaritas sosial. Itulah pengertian tentang khutbah dan ceramah. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.